Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Oke, di sini saya Rizka Nurani Fatrila dan Mbak. Saya Nurul Alia. Di sini kita akan sharing-sharing session nih tentang tafsir dan sains. Di sini kita akan memilih tema yang berjudul dengan konsep penciptaan bumi dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dalam Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, dalam teori sains Big Bang. Tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing terhadap teori ini gitu kan ya, karena sejak sekolah dasar kita sudah diajarkan dalam materi ilmu pengetahuan alam. Baik, di sini sebelumnya kita dikaruniai akal sebagai hal istimewa yang Allah berikan kepada manusia daripada makhluk lainnya. Nah, di sini akal digunakan untuk berpikir. Karena pada Al-Qur'an sendiri itu diterangkan menurut penelitian ada 18 kata afala tafakkarun itu untuk kita dan di situ mengindikasikan bahwa kita harus berpikir begitu. Karena dalam kitab Al-Qur'an sendiri itu memang menyuruh umatnya untuk berpikir. Dan di situ benefitnya atas kita berpikir itu yakni tambah iman bahwa ternyata Allah ini, kebesaran Allah ini emang semegah ini, semasya Allah ini begitu. Lalu kita merujuk kepada dunia sains, yaitu dunia ilmu pengetahuan alam, yaitu merupakan ilmu yang pasti karena dilalui oleh observasi, oleh penelitian secara ilmiah, yaitu sudah teruji. Jadi dinamakan ilmu ini ilmu yang pasti. Yang di dalamnya kita mengkaji tentang fenomena alam yang terjadi gitu ya. Nah, untuk menyeimbangkan pemahaman ilmu pengetahuan alam dengan pemahaman teologis, nah di sini ada teori yang menarik nih, yaitu teori Big Bang. Nah, teori ini diterima luas oleh ilmuwan sebagai penjelasan ilmiah tentang asal-usul alam semesta. Nah, ini teori ini didukung oleh bukti kuat seperti ekspansi alam semesta. Nah, mengapa teori Big Bang ini? Mengapa kita itu tidak mengambil teori yang lain, misal kayak teori enam masa? Oh iya, kan ada banyak ya tentang pemaparan dari penciptaan bumi itu sendiri. Kenapa tuh? Karena enam masa ini mungkin kajiannya itu lebih sempit kan daripada teori Big Bang. Iya. Jadi di sini kita mengambil dengan tafsir sains dalam teori Big Bang sendiri. Lalu di sini kita akan merujuk ke tafsir Mafatihul Ghaib dan tafsir Kemenag Republik Indonesia. Ya, Republik Indonesia. Nah, dalam ayatnya kan kita mengambil Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, di sini kan awalam yaral ladzina kafaru. Di sini kalau dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Nah, oh iya, saya akan memperkenalkan tafsir Mafatihul Ghaib ini, yaitu yang dikarang oleh mufasir yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di mana beliau ini merupakan ilmuwan, merupakan mufasir yang kaya sekali akan disiplin ilmu dalam dirinya, karena beliau mumpuni dalam hal filsafat, dalam bahasa, bahkan dalam sains juga tuh beliau lebih banyak memaparkan di dalam tafsirnya sendiri. Makanya kami memilih tafsir Mafatihul Ghaib ini sebagai rujukan tafsir di era klasik untuk penelitian kami. Lalu di dalam sini awalam yaral ladzina kafaru. Nah, di sini apakah kamu orang-orang kafir itu mengetahui gitu, melihat
Nah di sini tuh pada zaman itu, pada yang dulu itu orang-orang kafir sering sekali tidak memperdulikan fenomena-fenomena yang terjadi, bahwa itu terjadi atas kebesarannya Allah, atas kehendaknya Allah. Nah di situ karena mereka kayak ingkar terhadap hal-hal keimanan kepada Allah tersebut. Nah di sini awal merolatin kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan. Nah sesungguhnya langit dan bumi itu awalnya ratqan. Nah ratqan ini terminologinya dari definisinya yaitu bersatu ya. Jadi dulunya bumi dan langit itu awalnya bersatu, ratqan. Di sini lalu fafataqnahuma, lalu di sini dengan kekuasaan Allah itu Allah memisahkannya. Jadi dalam ayat ini sudah jelas begitu bahwa sejarah dulu terbentuknya proses bumi ini berasal dari menyatu lalu terbelah. Ya. Begitu. Di dalam penafsiran Mafatihul Ghaib ini diawali dengan pembahasan secara teologi bahwa kebesaran Allah sebagai bukti adanya pencipta yang Maha Esa. Karena mustahil terjadi proses penciptaan dan terpisahnya langit dan bumi tanpa adanya yang menciptakan. Otomatis sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Gitu. Ini tadi Rotqon itu berarti menyatu, fatak itu berarti terbelah. Lalu kita akan merujuk kepada pemaparan dari tafsir Kemenak. Lanjut tafsir selanjutnya yaitu tafsir Kemenak. Jadi di sini kan kita mengambil dua tafsir, yang satu Mafatih Al-Ghaib, yang kedua tafsir Kemenak. Nah dalam tafsir Kemenak ini kata Rotqon seperti yang dikatakan Mbak Aini yang di dalam Mafatih itu, kalau di dalam tafsir Kemenak kata Rotqon ini berarti menyatu. Berarti sama ya Mbak ya? Iya, ini sama. Menyatu, kan ini bersatu, ini menyatu atau bergabung gitu ya. Ini menggambarkan langit dan bumi awalnya itu bersatu juga, terus Allah memisahkan keduanya. Nah, terus dalam pandangan sains itu ada teori, yaitu teori Big Bang yang awalnya tadi sudah dijelaskan itu, ini menyatakan juga bahwa alam semesta ini berasal dari satu titik. Yang biasa yang dinamakan itu titik singularitas. Ya. Yang ini titik itu mengembang dan menciptakan berbagai benda langit gitu. Nah, meskipun ulama memiliki perbedaan pendapat tentang pemisahan langit dan bumi ini, namun Kemenak ini cenderung melihat keselarasan antara konsep Rotqon dan teori Big Bang ini, yang menunjukkan ada gambaran akurat nih di dalam tentang asal usul penciptaan langit dan bumi ini di dalam Al-Quran gitu. Jadi sebenarnya tuh penafsirannya terhadap Rotqon dan Fatak ini selaras antara Mafatihul Ghaib dan Kemenak ini. Begitu. Terus kalau dalam itu Mbak, kalau dalam teori Big Bang-nya itu sebenarnya kayak seperti apa sih? Ya gimana? Maksudnya tuh teori Big Bang ini sebenarnya kayak definisinya kayak apa ya, kejadiannya itu seperti apa gitu dalam ilmuwan dalam kajian ini. Ada banyak ilmuwan itu, termasuk ada banyak ilmuwan fisikawan itu bernama Rusia Alexander Friedman, dan ada juga astronom dari Belgia bernama George Lemaitre itu mengajukan teori Big Bang itu untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Namun teori Big Bang ini pertama diprakarsai oleh Rusia Alexander Friedman tadi pada tahun 1922. Nah, terus si Lemaitre ini pada tahun 1927 ini orang yang pertama mendukung pandangan dari si Friedman tadi yang menyatakan bahwa alam semesta ini juga memiliki awal dan mengembang. Mengembang itu ya? Mengembang. Jadi mengembang terus menjadikan adanya benda-benda angkasa lainnya lagi gitu.
Nah, pengamatan ini menunjukkan bahwa galaksi yang sangat jauh itu bertambah seiring jarak. Mungkin galaksi dari mengembang tadi, dari mengembang, terus galaksinya itu bergerak menjauh kan, dengan kecepatan yang bertambah jaraknya. Nah, dengan ini mendukung dengan adanya ini mendukung konsep alam semesta yang mengembang tadi. Jadi dalam keilmuan sains, dalam ilmuwan sains juga dikatakan bahwa bumi juga itu dari satu kesatuan titik singularitas tadi lalu mengembang gitu. Jadi kayak apa ya, istilah beranak pinak gitu, berkembang biak gitu. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu difirmankan bahwa adalah fatraton dan fatak. Nah, ini yang mengisyaratkan bahwa adanya bumi itu berawal dari kesatuan. Lalu meledak, terbelah. Kalau di fatak itu terbelah. Di fatak terbelah. Terbelah. Jadi terbelah sini kalau dalam teori sains itu mengembang itu ya. Oh ya. Lalu terus tapi ini ada hubungannya nggak sih antara usus semesta ini? Antara dengan teori dan Quran Surat Al-Anbiya ini gitu. Gimana relevansinya gitu? Kita ketahui sebagai Al-Quran sebagai kitab keimanan yang wajib kita imani sebagai umat muslim begitu kan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri semuanya itu merupakan sebagai mayoritas itu hal-hal yang mengindikasikan untuk para umatnya itu untuk berpikir begitu. Karena apa? Ada akal kan ya? Karena kita dimiliki dianugerahi akal sebagai sebagai bentuk untuk ranah berpikir itu. Lalu kita lihat kembali Al-Quran sebagai bentuk sebagai kitab keimanan yang wajib kita imani. Di dalamnya memaparkan banyak hal-hal yang mengisyaratkan kita untuk berpikir. Nah, dari isyarat ini maka seyogyanya sebagai manusia kita wajib untuk berpikir. Nah, dalam Rokon dan Fatak ini ternyata sudah diisyaratkan oleh Allah bahwa bumi dulunya menyatu lalu terbelah gitu. Dan teori Big Bang ini merupakan konfirmasi dari adanya isyarat di Al-Quran ini. Jadi dikonfirmasikan bahwa ada juga menurut ilmuwan sains gitu, adanya teori Big Bang. Yang pertama menyatu lalu mengembang begitu. Nah, ini kan kurang ada di Al-Quran. Sudah ada di Al-Quran. Namun kita tidak bisa, Al-Quran tidak butuh teori ini untuk berdiri sendiri gitu. Tidak butuh validasi. Nah, tidak butuh validasi gitu. Namun teori ini sebagai konfirmasi dari adanya isyarat di dalam Al-Quran ini sendiri. Berarti kan sudah jelas begitu. Adanya Rokon, Fatak, lalu adanya teori Big Bang sebagai konfirmasi dari isyarat Rokon dan Fatak ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya sudah tadi relevan juga. Gitu ya. Jadi intinya itu kita membahas tentang Quran Surat Al-Anbiya dalam ayat 30 mengenai terminologi dari Rokon dan Fatak yang kita konfirmasikan kita konfirmasikan dengan teori Big Bang. Begitu. Dengan rujukan tafsir Mafathul Ghaib dan Kementerian Agama. Kiranya cukup sekian ya teman-teman dari pemaparan dari kami untuk sharing session kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.